Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Do mau coba lanjutin request dari kawan-kawan buat serial Murim Login. Yap, enggak usah pakai nama, kita simak ceritanya. Masih di Taiwan, tempat dimana orang-orang berlomba untuk menjadi kuat melatih martial artnya supaya mampu mengukirkan nama. Saat ini suasana tenang masihlah menyelimuti seluruh provinsi Shaanxi setelah perang berakhir sebelumnya, di mana saat ini Taehyung masih terdiam di dalam kamarnya, terbaring lemah tak berdaya. Yang mana semua itu akibat pertarungan terakhir dihajar oleh kakaknya dan berakhir pingsan setelahnya. Tak lama berselang, seseorang segera membangunkannya, sedikit mengancam supaya Taehyung mampu menuruti apapun itu seluruh keinginannya. Salam kak senior, ungkap Taehyung dengan terbata-bata, segera berusaha duduk mengikuti peraturannya. Dan ia pun sangat merasa kesal, merasa lebih lemah sehingga tak lagi mampu untuk dapat melawannya. Hei, apa yang sedang kau gumamkan? Sepertinya kau terlihat marah, tanya Jin Mukyung kepadanya. Mendengar pertanyaan tersebut, Taehyung segera memposisikan dirinya dengan meminta maaf atas seluruh kesalahan yang telah dilakukan sehari sebelumnya. Ya, ketika Jin Mukyung sedang fokus berlatih pastinya. Hei, ada apa sih denganmu? Apa kau sekarang menjadi gila? Baiklah, sekarang kau keluar sebentar. Ah, emangnya kemana kak? Biasa ke tempat latihan. Memahami hal tersebut, Taehyung tak ingin mengikutinya. Merasa begitu tertekan mendengar permintaannya. Kemudian menurut Jin Mukyung, dirinya ini tak akan mengajarnya, melainkan hanya akan mencoba melatihnya mengenai penguasaan dasar dari seni bela diri yang sedang dipelajarinya. Namun saat ini Taehyung malah benar-benar merasa ketakutan, merasa kata latihan hanya menjadi kedok dari niatan menghajar, dan merasa sebal terhadap seorang adik yang selalu dibencinya. Tak lama berselang, Jin Mukyung segera menjelaskan bila kakak tertua semalam lalu telah mengunjungi mereka berdua. Dan ia pun segera bertanya mengapa Taehyung ini malah dititipkan di rumahnya, sedangkan bangunan kosong masih terlalu banyak dan berada di sekitarnya. Cih, memang sial, harusnya aku menolaknya dari awal, ungkap Jin Mukyung memberikan pendapatnya. Dan akhirnya Taehyung segera menyetujuinya setelah beberapa saat lalu mencoba terus berpikir bila saat ini adalah kesempatan yang baik untuk dirinya mulai berlatih memperdalam martial art yang dipelajarinya. Hei, ini bukan main-main, jadi pikirkan baik-baik ya. Aku tak akan bersikap santai padamu. Jika kau mulai mengeluh karena latihannya terlalu sulit, maka lebih baik kau menyerah sekarang. Aku benar-benar ingin menjadi kuat sekarang dan aku ingin mencoba mengikuti latihan darimu, jawab Taehyung meyakini pendiriannya. Tak lama berselang, tiba-tiba saja sesuatu notifikasi kini mulai muncul tepat setelahnya, yang mana sistem pun segera memberitahunya bila terdapat quest baru yang telah Taehyung terima. Quest ini sebuah latihan atau hanya percobaan, memiliki deskripsi selama waktu yang telah ditentukan. Taehyung ini seharusnya mampu untuk menerima panduan dari Jin Mukyung. Tetapi bila dirinya tak memenuhi apapun itu ekspektasinya, maka quest ini pastilah gagal di dalam penyelesaiannya, di mana hadiah dan hukuman dari quest ini masihlah misteri dan memiliki waktu selama 10 hari. Kemudian Taehyung yang mengamati itu pun cukup merasa puas dengan adanya sebuah misi quest yang baru saja didapatkannya. Lalu kenapa kau masih diam di sana? Kau pengguna tombak bukan? Jangan lupa bawa tombakmu juga. Ah iya, kau sebaiknya mengingat jenis pelatihan terbaik berasal dari pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Dan aku sudah mendapatkan izin dari kakak tertua bila dokter kepala diberikan izin untuk tinggal di sini beberapa hari ke depannya, ungkap Jin Mukyung bergegas pergi sembari dirinya ini tersenyum senang, merasa puas mendapatkan sesuatu yang benar-benar diinginkannya. Cih, apa-apaan dengan perasaan ini? Lockout. Sekali lagi dirinya berkata. Namun apa yang terjadi? Di mana sistem pun segera memunculkan notifikasi penolakannya. Anda tidak bisa logout saat quest masih berlangsung. Ah, dasar brengskai, ungkap Taehyung dalam hati.
Tak lama berselang, mereka berdua kini mulai bersiap di tengah arena latihan dengan masing-masing senjata sudahlah berada di tangan mereka. Yang mana Taekyung menggunakan senjata tombaknya dan adapun Jin Mukyung hanya menggunakan pedang kayu yang sesaat lalu telah dipilihnya. Setidaknya kuda-kudamu tidak buruk juga, jadi bersiaplah. Hei, kali ini kau yang lebih baik mempersiapkan dirimu, karena ini tak akan menjadi pertarungan yang mudah, ungkap Taekyung percaya diri, merasa cukup kesal bila dirinya harus berakhir di atas ranjang dalam posisi tubuhnya selalu dipenuhi luka. Sebenarnya dalam hati Jin Mukyung menyadari bila perubahan aura segera terlihat setelah dirinya sesaat lalu memulai memegang tombak di tangannya. Dan ia pun segera menegaskan bila dirinya juga takkan segan-segan memberikan pelajaran kepada Taekyung ketika menjalani pelatihan yang ia berikan. Kemudian waktu pun terus berlalu, di mana suasana terik mentari masih saja menyinari, menambah panasnya proses latihan yang sedanglah mereka lakukan. Dan kini tampak di mana adanya sebuah tusukan kuat dari pedang Jin Mukyung tengah melesat dengan begitu cepatnya. Di mana saat itu juga Taekyung tak lagi mampu menangkisnya, sehingga serangan tersebut segera masuk menusuk tepat di bagian dadanya. Sontak Taekyung pun segera merasa sesak, tak mampu menahan serangan akhir yang saat lalu telah mampu merobohkannya, membuat semuanya berakhir pingsan menghadapi pelatihan ekstrim yang telah Jin Mukyung berikan. Lalu menurut Jin Mukyung, adiknya ini cukup luar biasa dan ia pun sedikit mengakui mengenai sesuatu yang dimilikinya. Karena Taekyung ini memiliki sejumlah stamina yang tak biasa seperti seorang manusia pada umumnya, yang mana dirinya ini bisa langsung bangun dan bersiap setelah dirinya pingsan sebanyak 4 kali di dalam pelatihan yang sesaat lalu tengah dilaluinya. Dan adapun dirinya ini terus menjadi lebih kuat setelah melalui beberapa fase sebelumnya. Bahkan saat ini Taekyung mulai mampu menahan 200 serangan yang telah Jin Mukyung berikan di dalam latih tanding yang selalu dilakukan bersamanya. Lalu bila dipikir lagi, jika dirinya ini adalah seorang murid dari keluarga yang terhormat, mencoba mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk terus berlatih, maka mereka pun hampir tak akan bisa mencapai tahap warrior tingkat pertama seperti adik kecil di depannya. Benar-benar ya, mencapai warrior peringkat pertama hanya dalam kurun waktu 3 tahun saja. Adapun stamina yang luar biasa. Lalu mungkinkah Taekyung ini benar-benar anak ajaib? Tanya Jin Mukyung dalam hati. Tidak, jangan memukulku di sebelah sana. Kakak senior Wolha, kau itu terlalu berlebihan, ungkap Taekyung yang malah bermimpi aneh di siang bolong ketika masa pelatihan bersamanya. Sontak Jin Mukyung segera mengeksekusinya dengan sebuah tamparan keras yang segera melesat dengan begitu kerasnya, merasa sangat malu dengan semua ekspektasi jenius yang sesaat lalu tengah dikatakannya. Sementara itu, waktu pengakuan Jin Mukyung dari misi pelatihan kini masih tersisa 9 hari. Dan mereka pun segera melanjutkan dengan mengobrol setelah beberapa kali latih fisik terus-menerus coba mereka lakukan. Lalu, apa kau tahu kenapa aku memasuki Akademi Bela Diri Heavenly? Mungkinkah karena kau tak tahan karena melihatku? Kau cukup pintar juga rupanya. Ya, itu memang sebagian ada benarnya, tapi terdapat suatu alasan penting lain yang kumiliki. Menurut Jin Mukyung, sebenarnya keluarga Jin mereka tak lagi punya hal tersisa untuk dapat dipelajari. Dan ia pun kini butuh sesuatu yang baru supaya mampu mengembangkan seni bela diri sekaligus menambah wawasannya. Sehingga itu semua membuatnya tak memiliki sebuah alasan untuk menolak undangan yang telah ia terima. Jika memang begitu, bagaimana dengan teknik tombak keluarga? Bukankah kau hanya mempelajari teknik pedang saja? Kau ini, aku jelas sudah mencicipi semua jenis hidangannya. Mendengar sesuatu yang tak masuk akal, Taekyung sedikit membayangkan bila mempelajari satu jenis senjata sudah cukup sulit untuk diterapkannya. Dan ia pun menjadi sedikit bingung mengenai perkataan Jin Mukyung sebelumnya. Sepertinya kau masih tetap bingung. Baiklah, akan kutunjukkan saja supaya kau lebih mudah untuk memahaminya. Tak lama berselang, mereka bergegas menuju tempat pelatihannya
yang mana saat ini dirinya kembali fokus untuk menunjukkan adanya sebuah skill pedang yang telah dipelajarinya. Dan dengan begitu cepat beberapa gerakan segera ditunjukkannya, berakhir dengan sebuah tusukan kuat yang mampu memberikan kerusakan fokus di titik tengahnya, seperti skill yang biasa Taekyung gunakan sebelumnya, yaitu One Strike. Memahami hal tersebut, Taekyung kini semakin keheranan ketika menatapnya. Bagaimana bisa Jin Mukyung ini merubah gerakan tombak menjadikannya gerakan pedang, dan ia pun mampu mengaplikasikan beberapa teknik di dalamnya. Sepertinya orang ini benar-benar jenius, tapi bisakah aku juga melakukan hal yang sama? Tanya Taekyung dalam hati. Nah, itu ajaran dasar teknik terakhir tombak keluarga Jin, bukan? Jika aku menggunakan pedang secara teknis, bisa disebut pedang keluarga Jin. Memahami Taekyung yang malah menjadi bengong di depannya, Mukyung segera mengajarnya. Dimana saat ini ia benar-benar merasa begitu kesal karena telah mendemonstrasikan sebuah skill dan Taekyung ini malah sibuk melamun, sama sekali tak memperhatikan perkataannya. Baiklah, karena akan sulit dijelaskan dengan kata-kata, sebaiknya kau coba sendiri saja. Memahami hal tersebut, Taekyung bergegas mengambil tombaknya, berharap pertarungan kali ini tak berakhir pingsan seperti pelatihan sebelumnya. Mengapa kau menggerutu soal istirahat? Tak ada satupun musuh yang mau membiarkannya, ungkap Jin Mukyung menegaskan kondisinya. Dan akhirnya Taekyung pun bergegas menebasnya, di mana pelatihan intens kembali dijalaninya dengan Jin Mukyung memberikan beberapa nasihat penting di dalamnya. Pertama, saat menghadapi musuh yang levelnya jauh di atasnya, maka Taekyung ini harus melesatkan serangan dengan perhitungan matang, sebab akan berdampak fatal bila ia gegabah melakukan pergerakan di depannya. Lalu menurut Jin Mukyung, Taekyung ini sebaiknya fokus saja dan jangan merasa takut, karena dirinya ini tak akan mungkin juga menggunakan kekuatan penuhnya melawan seorang adik kecil di dalam pelatihannya. Jika kau memang peduli padaku, mengapa tak kau singkirkan pedang kayumu? Dan bams, di mana sebuah serangan cepat kini malah segera dilesatkannya, menyambut perkataan Taekyung yang terlihat lemah sebelumnya. Adik, kenapa aku harus melakukannya? Ingatlah, pertarungan nyata akan memberimu pengalaman lebih di dalam proses pelatihannya. Memahami kakaknya ini selalu memiliki hobi mengajarnya, Taekyung mulai lebih serius untuk tak berakhir pingsan seperti pertarungan sebelumnya. Dan ia pun mulai berharap bila kemenangan akan berakhir di tangannya. Ajaran pertama, teknik pedang keluarga Jin. Melihat kakaknya selalu serius di dalam pelatihannya, Taekyung mencoba semaksimal mungkin untuk dapat menahannya. Ya, meskipun Jin Mukyung terlihat masih saja santai, tetapi latihan ini tak akan berakhir mudah seperti biasanya. Pelajaran kedua, menurut Mukyung, Taekyung ini selalu bermain-main dengan wanita sekaligus mabuk-mabuk di dalam kesehariannya. Sedangkan dirinya ini selalu menuangkan darah, keringat, air mata dengan mengasah skill yang selalu dipelajarinya. Mendengar itu semua, Taekyung semakin merasa kesal dibuatnya, sebab selama ini dirinya juga selalu berjuang melawan para monster, menjalankan misi di dalam kit tanpa berhenti juga, semata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia nyata. Hingga sebuah pukulan keras kini mewakili rasa marahnya mengarah ke tubuh Jin Mukyung menggunakan seluruh emosi dan kekuatan yang dimilikinya. Dan bams, di mana kerasnya pukulan sama sekali tak dihindarinya, malah menghasilkan bunyi nyaring setelah mendarat tepat di targetnya. Sontak ia pun segera mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya, yaitu adanya sebuah plat besi pelindung yang telah ia pasang dan ia gunakan tepat di bagian dada. Pelajaran ketiga, yaitu meremehkan situasi. Sebenarnya sedari awal Mukyung telah mencoba untuk membaca gerakan musuh yang sedang bertarung di depannya, sehingga dengan cukup mudah dirinya ini mampu menipu sekaligus memanipulasi seluruh pergerakan musuh di depannya. Pelajaran keempat, kau harus lebih giat dalam berlatih. Dan kelima, aku berhenti, kau sengaja mempermainkanku bukan? Ini semua hanya omong kosong. Mendengar sesuatu yang dirasa tak sesuai dengan prinsip yang dimilikinya, sontak Jin Mukyung segera memancarkan aura membunuhnya.
di mana Taekyung ini malah mempersulit semuanya, tak mau menurut dalam pelatihan dan berbuat apapun seenaknya. Maka saat ini ia pun merasa sangat marah dan dengan begitu cepat kedua tangan maupun kedua kakinya segera ditebasnya. Tanpa sedikit pun Taekyung ini mampu menghindarinya. Sontak ia pun segera berteriak setelahnya. Merasa semua ini hanya sebatas latihan saja, maka Jin Mukyung ini tak perlu terlalu serius di dalam pertarungannya. Kenapa semuanya masih baik-baik saja ya? Tapi rasa sakitnya itu benar-benar nyata, ungkap Taekyung sembari memeriksa seluruh kondisi di tubuhnya. Kemudian menurut Jin Mukyung, dirinya ini hanya kehilangan lengan dan kakinya. Sedangkan untuk para master bela diri Underworld yang bahkan ratusan kali lebih kuat ataupun brutal, maka semua ini tidaklah seberapa. Cih, bukankah semua ini hanya omong kosong saja? Kaulah yang jelas-jelas sengaja menyerangku, bukan? Oh, jadi kau masih tetap tak paham ya? Baiklah, akan kutunjukkan padamu. Dan akhirnya di mana beberapa totokan segera ia lesatkan. Menurut Jin Mukyung, jika lawan yang ia temui lebih kejam dari dirinya, maka sesuatu yang lebih ekstrim pastilah segera digunakannya. Dan akhirnya ia pun segera terjatuh setelah tak lagi mampu bergerak sesuai dengan keinginannya. Tak lama berselang, sistem kembali muncul di depannya. Anda telah disegel. Tubuh Anda akan tetap lumpuh selama 2 jam. Adapun titik vital Taekyung pastilah tersegel juga, yang mana semua itu membuatnya tak bisa bersuara selama 2 jam, hanya bisa pasrah mengikuti seluruh alur permainannya. Dengarlah Taekyung, penekan darah dan vital adalah teknik yang mengerikan. Kimu akan terdistorsi dan pikiranmu akan menjadi berkabut. Apa yang akan terjadi bila semua ini berlangsung selama 1 jam? Tanya Jin Mukyung menjelaskan situasinya. Adapun selamat dari teknik ini, maka ada kemungkinan kerusakan permanen maupun cacat ataupun menjadi gila adalah keberuntungan yang mungkin dimilikinya. Jadi sekarang kau bersiaplah. Kau akan segera menerima siksaan selanjutnya setelah dirimu ini tak mampu bergerak ataupun mengatasinya. Tegas Jin Mukyung sembari bersiap melanjutkan serangannya. Anda mendeteksi sejumlah besar bloodlust. Sial, Bada Jedingadan ini apa benar-benar berencana membunuhku? Tanya Taekyung dalam hati. Tak lama berselang, serangan tersebut segera diurungkannya. Dan Taekyung pun menjadi cukup lega karena kakaknya ini tak akan pernah mungkin melakukannya. Tapi tunggu dulu, kapan dia memegang pedang asli? Lalu mungkinkah dia akan benar-benar membunuhku? Hei, kau itu benar-benar adik yang bodoh ya. Bagus, kau tetap menjadi idiot hingga akhir hidupmu. Jadi sekarang kau tenanglah, akan kuberikan kematian cepat untukmu. Selamat tinggal. Dan akhirnya Taekyung merasa begitu ketakutan, di mana semua perasaan itu benar-benar mengejutkannya, yaitu berakhir mati di tangan kakak sendiri, tak di tangan para bandit yang selama ini memburunya. Hingga semuanya pun berakhir tak seperti yang ia pikirkan. Berakhir tragis di tangan seorang kakak yang begitu dingin dan selalu bersikap kejam. Hoi, kau bangunlah. Mendengar kata-kata tersebut, Taekyung segera kembali tersadar dan ia pun segera terbangun dari kengerian serangan psikologikal yang telah ia praktekkan sebelumnya. Meridian Anda telah dibebaskan, tubuh Anda tak lagi lumpuh, titik vital Anda telah dipulihkan dan Anda sekarang dapat berbicara. Oi, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Aku cukup merasa yakin sesuatu menembus kulitku. Apakah aku salah merasakannya? Tanya Taekyung dalam hati. Tak lama berselang, Jin Mukyung segera menegaskan bila pada pelatihan kali ini Taekyung telah mati 1 kali di tangan musuh yang ia lawan sebelumnya. Dan ia pun harus selalu mengingatnya untuk bisa berusaha lebih keras di dalam proses pelatihan yang dilaluinya. Cih, dasar psikopat Bada Jedingadan. Kak, sudahlah, lalu apa inti dari perkataanmu barusan? Kemudian menurut Jin Mukyung, evaluasinya kali ini memberikan sebuah penilaian bila Taekyung ini bukanlah seorang warrior bela diri sebenarnya ataupun pengembara yang memiliki keahlian khusus di dalamnya. Ingatlah,
kau tak lebih dari setengah dari semua ini. Dan kau bahkan tak akan bertahan sehari di dunia murim yang sebenarnya. Kemudian adapun panggilan naga tidur sangsi atau warrior kelas pertama, semua itu akan terasa menggelikan di antara warrior bela diri sesungguhnya. Sebab Taekyung sendiri bahkan tak pernah tahu mengenai teknik dasar dari sebuah pertarungan yang harus ia hadapi. Kau itu harus ingat ini, jangan pernah berpikir kalau keberuntunganmu adalah skill. Jika begitu, lalu bagaimana pertarunganku mengalahkan Zopel? Lalu menurut Jin Mukyung, semua orang jelas mengetahui bila tuan muda ketiga dari keluarga Jin Taeyuan adalah seorang badajidingan dan pemalas. Maka one word one kill, Zopel terlalu terbuai dan lengah menghadapi rumor yang tengah didengarnya. Sehingga itu semua membuatnya menjadi terkejut dengan sesuatu yang telah ia sembunyikan dalam rangka membalikkan pertarungan yang terjadi sebelumnya. Cih, sial, mengapa dia bisa tahu ya? Jadi biar ku ulangi adanya poin penting di dalam nasihatku. Bila sejauh ini keberuntungan yang dimilikinya malah mulai membawanya ke dalam dunia murim yang dipenuhi dengan para monster sesungguhnya. Dan mereka pun tak akan pernah lengah seperti apapun itu yang telah Zopel tunjukkan sebelumnya. Karena untuk para monster di luar sana, kini Taekyung tak lagi menjadi tuan muda ketiga keluarga Jin yang tak berguna, melainkan ia telah berubah menjadi naga tidur sangsi yang harus segera dibunuh dengan cara apapun yang mereka bisa. Jadi begitu ya. Kalau begitu bantu aku ya kak. Kuharap kakakku bisa membantuku menjadi lebih kuat sebagai naga tidur sangsi. Oh, bukankah kau terlalu meminta lebih? Apa salahnya meminta bantuan pada saudara? Saudara ya, mengapa kau masih berbicara tak sopan sepanjang waktu ini? Benarkah? Jadi sekarang ambil tombakmu, akan kulatih kau di kesulitan maksimal. Haiya, ayolah. Dan akhirnya di mana proses pelatihan pun kini mulai ia jalani, yaitu latihan di hari pertama. Aku putuskan mulai menulis di jurnalku. Aku melakukan ini dalam rangka untuk mengingat semua hal yang kupelajari hari ini dengan lebih baik. Di bawah panduan Jin Mukyung, aku menghabiskan sepanjang hari memegang tombakku. Hari-hari kuhabiskan dengan bertanding melawannya. Meskipun pantatku terus diajar, itu semua masih coba aku tahan. Dan ini kali pertamanya dalam hidupku aku menggunakan tinta dan kuas tradisional untuk menulis sesuatu. Ya cukup menyenangkan juga sih. Latihan di hari kedua, sekali lagi aku menghabiskan sepanjang hari bertarung dengan memegang tombakku. Karena hal tersebut, status kekuatan dan staminaku mendapat peningkatan. Dan aku juga mendapatkan penguasaan teknik tombak keluarga Jin ke-9. Sehingga aku melatih diriku sendiri. Dan itulah kenapa aku rasa aku mungkin akan lebih baik menyiapkan beberapa waktuku untuk mempelajari beberapa seni bela diri di realm spiritual puncak. Karena saat ini Jin Mukyung terus memaksaku untuk menggiling tinta, menulis dengan kuas, dan ini semua jelaslah cukup menjengkelkan. Lalu latihan di hari ketiga, dia masih saja mengajariku teknik tombak keluarga Jin, sedangkan aku meminta untuk sesuatu yang lain. Hingga semua itu berakhir dengan Jin Mukyung merasa kesal dan kembali menghajarku. Dia pelatih yang menyebalkan. Tapi anehnya, saat aku terus menghindari serangannya, teknik kaki keluarga Jinku mencapai penguasaan ke-8. Cih, sial, meskipun aku terus diajar, tapi kenapa semua ini begitu efektif ya? Kemudian latihan di hari keempat. Sejak aku mulai program latihanku, aku hanya mendapatkan 2 jam tidur setiap malam. Dan ini adalah jadwal perputarannya. Jin Mukyung melatihku, lalu melawanku, kemudian melatihku lagi. Adapun saat itu dirinya mengatakan bila memakan hidangan itu menyia-nyiakan waktu. Jadi aku bertahan hidup dari pil gandum biasanya. Ya meskipun aku telah mengandalkan sistem untuk beberapa waktu, tapi secara perlahan aku juga telah mencapai batasku. Latihan di hari kelima, aku benar-benar kelelahan. Aku hanya menggiling sedikit tinta saat itu. Kemudian matahari segera terbenam dan aku harus kembali tidur. Adapun latihan di hari ke-6, aku tak tahu kenapa sistem tak punya semacam fungsi memo atau catatan.
Penggiling tinta ini membuatku benar-benar merasa kesal hingga akhirnya aku memecahkan batu tinta tersebut sehingga membuat Jin Mukyung kembali marah dan kembali menghajarku. Latihan di hari ke-7, aku mendapatkan penguasaan ke-9 teknik kaki keluarga Jin dan aku juga bisa naik level. Sekarang aku telah begitu sering menggunakan teknik kaki keluarga, bahkan saat berjalan aku pun selalu menggunakannya. Ini sebenarnya cukup terasa menakutkan sih. Latihan di hari ke-8. Aku tak tahu kenapa, tapi untuk beberapa alasan tangan dan kakiku tidak bergerak seperti yang kuinginkan. Meskipun aku berlatih teknik yang sama puluhan atau bahkan ribuan kali, seolah-olah aku melupakan semuanya. Dan Jin Mukyung kembali memberitahuku bila itu semua normal dan itu semua bagian dari adanya sebuah fase pelatihan. Latihan di hari ke-9. Aku akhirnya memahaminya sekarang. Bila adanya proses pelatihan akan memberikan sebuah perkembangan yang mana saat ini aku mampu mulai mengimbanginya, memberikan beberapa tekanan hingga mampu menghancurkan senjatanya. Kemudian menurut Jin Tae-kyung, ini semua sangat mengherankan karena saat ini dirinya sepenuhnya mulai menguasai teknik tombak keluarga Jin maupun mulai menguasai teknik langkah kaki keluarga Jin. Wah sial, aku tak percaya, bahkan aku tak menggunakan setengah potensi dari tombak keluarga, ungkap Tae-kyung yang merasa kagum dengan proses perkembangan yang dialaminya. Tak lama berselang, tiba-tiba saja sistem informasi muncul di hadapannya. Anda telah menguasai teknik tombak keluarga Jin, Anda telah menguasai teknik langkah kaki keluarga Jin, dan Anda telah menyelesaikan pencapaian tingkat pertama dari adanya seni bela diri. Dan tak lupa sejumlah XP kini mulai diterimanya, mendapatkan level A beberapa kali dari sebuah pencapaian hasil pelatihannya selama ini. Karena menyelesaikan misi tersebut, Anda diberikan hadiah skill scroll crafting. Hah? Untuk apakah itu ya? Tanya Tae-kyung dalam hati. Dan yup, sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 20. Bila kalian tertarik, bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.